Masih bareng saya Dharma dan saya Dr. Adian, dan kita masih di Radian Channel. Aduh, senangnya ya dok ya, setiap hari kita bisa berbagi bareng Sobat Radian. Dan hari ini kita punya kucing rescue, namanya kucing Malika. Malika. Kalau saya biasanya nyebutnya ungker. Ungker karena ekornya ya dok ya. Ekor tuh. Aduh, bayang deh. Dan kucing ini memang kita temukan di jalanan pada saat itu Kondisi bunting dia. Kondisi hamil, kemudian ketabrak motor ya, dengan kondisi kaki patah, kemudian mulutnya itu mengeluarkan darah. Terus kita kebetulan yang nemu itu sebenarnya groomer kita ya. Iya, benar banget. Groomer kita yang lagi nganter jemput, kemudian dibawa ke klinik dan diobatin, alhamdulillah sembuh. Tapi akhirnya itu dia senewen. Tapi ini juga udah disteril ya. Ya, ini udah steril juga, sudah vaksin. Salah satu tandanya kalau kucingnya sudah disteril, dia ada coakan kecil di telinga tuh. Ya, jadi kalau teman-teman melihat ada kucing dengan tanda yang seperti ini tandanya adalah kucing sudah disteril. Oke dok, sebelum kita kasih tips buat teman-teman bagaimana cara memotong kuku kucing yang senewen, kucing yang galak, kita mau ucapin terima kasih dulu ya sebelumnya. Terima kasih buat sahabat Radian semua yang sudah subscribe, kemudian sudah like dan komen. Lalu juga jangan lupa bunyikan loncengnya, Ding 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 ding, biar nggak ketinggalan kalau kita upload video. Nah, kali ini kita mau sharing tentang bagaimana sih cara memegang kucing yang baik dan sekaligus kita potong kukunya. Nah, kebetulan si Malika ini kan kucingnya agresif ya. Tuh, dari tadi aja dia aduh, terus dia memang karakter kucingnya nggak suka dipegang. Nggak suka dipegang. Dan gimana caranya bisa membuat nyaman si kucing? Caranya gampang. Yang pertama adalah elus dulu kepalanya, ya, dielus. Kemudian sesekali kita elus bagian bawah dagunya. Iya, seperti ini ya. Tuh. Nah, perlu dilihat dan diperhatikan telinga. Kalau dia telinganya menutup seperti ini tandanya dia tidak nyaman, belum nyaman. Nih. Nah, kita harus terus buat dia nyaman. Nah, kalau dia udah bisa nyaman, baru kita angkat. Cara angkatnya seperti ini. Biar dia nyaman. Tuh. Yes. Jadi gini, kita angkat pelan. Nah, seperti ini ya. Dia akan nyaman. Jangan pernah bawa kucing atau gendong kucing seperti yang dulu-dulu orang tua ajarkan begini ya. Ini kecuali area pantat harus sambil ditumpu. Jadi begini boleh, tapi sambil begini. Nah, iya, gini. Dia akan happy tuh. Iya. Nah, setelah nyaman, kemudian kita mau potong kukunya si Malika. Gimana dok cara potong kukunya? Jadi ini kalau sahabat Radian ingin memotong kuku binatang peliharaannya, hewan peliharaannya, entah kucing, anjing, kelinci, atau apapun itu, yang perlu kita perhatikan adalah batas pembuluh darah. Oh, batas pembuluh darah. Ada batas pembuluh darahnya ya dok ya? Batas pembuluh darah. Sama seperti kuku kita. Di sini ada batasnya, jangan sampai bagian jarinya kita gunting. Pasti akan berdarah. Kalau sudah berdarah, nanti ada infeksi, malah cantengan. Betul. Pembuluh darah ini, batas pembuluh darah ini akan semakin maju apabila kita tidak potong kukunya secara rutin ya dok ya? Bener banget. Jadi cara untuk membedakannya paling mudah nih. Jadi semisal sahabat Radian ingin memotong kuku binatang peliharaannya, khususnya kucing. Jadi kalau kucing, posisi kuku dia akan masuk ke dalam. Dia tertutup. Ketika dia relax, posisi akan tertutup, tidak
keluar. Berbeda dengan kukunya anjing atau kukunya kelinci yang akan selalu keluar. Selalu terekspos ya dok Selalu ya? terekspos. Kalau Tapi kucing kalau selalu kucing tertutup ya, selalu dok, ya? tertutup. Dia akan Pantes ya menguap. dok, kalau kita ngelihat harimau, singa, dia kalau dalam posisi rileks dia akan tertutup ya dok ya? Bener banget. Jadi kukunya tidak terlihat. Jadi harus kita bantu mengeluarkan kuku-kukunya dulu. Gimana caranya dok? Nah, bagian permukaan atau bagian telapak tangannya kita tekan, di sela-sela jarinya juga kita tekan seperti ini. Nah, jadi kita tekan begini agar kukunya keluar sambil bagian atasnya kita tarik. Tuh, begitu. Ini keluar. Di sini kelihatan jelas ada batas merah-merah pembuluh darahnya. Jika sahabat radian ingin memotong kukunya, harus di bagian depannya. Nah, ini pembuluh darahnya dia batasnya di sini nih. Nah, itu bagian bawah kelihatan warna merah-merah, jangan di sebelah sini. Pasti akan ada perdarahan. Jadi harus agak ke depan. Ini saya tunjukin batas pembuluh darahnya. Lah, pembuluh darahnya di sini nih. Kan kelihatan. Makin ke bawah dia makin melengkung ke depan, jadi agak ke belakangnya sedikit. Ternyata gampang ya dok. Gampang banget. Kuncinya membuat si kucing nyaman. Kalau pada saat didudukan begini boleh kok tengkuknya dipegang seperti ini untuk lebih dia rileks. Kemudian baru kita potong kukunya. Benar banget. Ada ini nggak sih dok? Ada tata caranya? Apakah tangan kanan dulu, kaki dulu? Enggak ya dok ya? Nggak ada. Jadi kalau misal sobat radian ingin memotong kuku kucing peliharaannya, tips-tips yang bisa diterapkan, yang pertama kita harus memastikan bahwa kucing kita dalam kondisi nyaman. Nyaman. Kenapa harus nyaman? Untuk menghindari agar dia tidak kaget sehingga tidak menyerang kita. Oh. Jangan sampai kita ingin memotong kukunya malah kita kena cakaran bahkan gigitan. Baik dokter. Nah, yang kedua, ketika akan memotong, pastikan pembuluh darahnya terlihat. Untuk Pembuluh darahnya terlihat ya dok ya? terlihat untuk memastikan kita memotongnya bukan di bagian pembuluh darahnya. Kalau ternyata dok tidak sengaja pembuluh darahnya terpotong, itu bagaimana dok treatment? Yang pertama, treatment yang harus teman-teman lakukan yang jelas harus menghentikan perdarahannya. Dengan cara? Dengan cara paling mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan menahan lokasi yang berdarah, bisa dengan tisu atau kapas atau kain, sambil kita carikan antiseptik atau antibiotik salep. Oh, alah. Tapi hindarin mungkin alkohol atau hindarin juga tisu basah ya dok ya, karena nggak akan berhenti ya dok ya. Iya, karena yang sering jadi permasalahan karena kita terbiasa menggunakan alkohol, akhirnya dikasih alkohol, efeknya apa? Dia melebarkan pembuluh darah. Jadinya yang tadinya banyak lukanya ya, dok, ya? kecil, dia lukanya jadi makin lebar, darahnya keluarnya lebih banyak. Makin banyak malah darahnya ya dok ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau ternyata tidak sengaja, sebetulnya mereka akan berdarah ya dok ya reaksinya. Kemudian pastikan kita menggunakan tisu kering atau kapas, atau bisa juga dengan kita tekan saja ya dok ya. Oke, belajar lagi kita hari ini. Nah dok, tadi kalau kita udah potong kuku nih dok, apakah secara alamiah mereka itu sebenarnya perlu dipotong atau mereka sebenarnya bisa motong sendiri atau gimana sih dok? Secara alamiah mereka bisa memotong sendiri, seperti kukunya manusia. Mereka pakai ini dok, potong kuku dok? Tidak, potong kuku alami. Kirain pinter banget dok. Jadi seperti manusia, kukunya akan terus panjang. Oke. Akan tumbuh terus menerus, yang memang fungsi cara alami digunakan untuk menangkap mangsa. Kayaknya sekarang jarang dok. Jarang, mereka makanya pada dry food, pet food. Mereka jarang, mereka malah takut sama tikus dok. Iya. Dan secara alami mereka memotong kuku dengan cara garuk-garuk. Oh, sketching. Iya, bener banget. Oh, pantas kita kalau kita punya sofa atau kita menyediakan tempat scratching, seperti cat condo ya dok ya, itu mereka seneng banget garuk-garuk. Oh, itu sifat alamiah Itu mereka. sifat alami mereka untuk memotong kuku. Oh, walah, ganti kuku ya dok ya. Bener. Jadi kuku yang bagian luar itu akan terbuka, kemudian akan digantikan kuku yang di dalamnya yang lebih tajam ya dok ya. Jadi akan terkikis dengan sendirinya. Walah. Dan jangan lupa buat sahabat radian yang memelihara kucing, terus diposisikan atau ditempatkan pada ruangan yang minim tempat
tempat untuk garuk-garuk, tidak ada cat condo, tidak ada kayu, atau tidak ada sesuatu yang bisa untuk mencakar, harus rutin dipotong kukunya. Kenapa, Dok? Atau harus rutin di grooming. Ketika Kenapa, di grooming Dok? akan dipotong. Alasannya kenapa? Karena kalau tidak, karena kukunya terus panjang dan panjang, akhirnya akan melukai bagian kulitnya, bahkan terkadang menembus daging. Jadi Menembus kalau daging seperti apa, Dok? Menembus paunya mungkin ya, Dok, ya bahasanya menembus ya. paunya. Jadi kalau kukunya kucing itu kan melengkung. Kalau kita kan kukunya lurus. Ketika panjang tidak akan melukai bagian paunya atau telapaknya. Oh. Tapi ketika kucing kukunya panjang, karena bentuk kuku normalnya dia melengkung ke bawah, semakin panjang dia akan menusuk bagian pau atau telapak kakinya. Sakit banget tuh pasti, Pasti Dok. sakit. Bayangkan seperti kita kalau kena cantengan, rasanya sakitnya seperti apa? Sepertinya lebih dari cantengan, Dok. Ya, Soalnya apalagi bagian pau atau telapaknya dalamnya kan ada daging, Iya. banyak syaraf juga. Ketika tertusuk pasti akan merasakan yang sangat perih, Wah. sakit. Terkadang ada beberapa yang bengkak, bahkan susah untuk jalan. intinya jangan sampai kita lupa untuk merawat kuku dari kucing kita ya, Dok ya. Masa ownernya ke salon buat manicure pedicure, kucingnya enggak. Baik, Dokter, terima kasih tips sederhananya tapi sangat bermanfaat dan selalu belajar lagi kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, teman-teman bisa tulis di komen di bawah ini ya, kata Malika. Lalu teman-teman juga bisa like, subscribe, dan mohon share-nya ya, share yang banyak biar kita makin bisa semangat untuk membagikan video-video edukasi. Nah, buat teman-teman sahabat Radian juga, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kita kali ini sudah mencapai 1.200 ya, menuju 1.300. Tetap bareng kita di Radian Channel.